Alright guys, welcome back again di Fundamental Update dan Weekly Update for Bitcoin. Di update ini kita bakal ngebahas rumor seputar perbankan yang katanya mulai krisis. Dan ini bank-bank besar seperti Credit Suisse, Bank of England, dan lainnya. Dan kita juga nanti akan ngecek untuk Bitcoin di time frame weekly, kayak level yang menjadi kunci penting, area support yang tidak boleh di break supaya kita istilahnya nggak masuk crash yang lebih dalam dan bisa memberikan sentimen positif untuk Oktober ini. Jadi harapannya tentu saja kalau bisa ya, namanya market kita kan nggak ada yang tahu. Kalau bisa Bitcoin sih ada relief rally dulu lah untuk Oktober. Tapi kalau misalnya secara fundamental belum mendukung, apa boleh buat? Nah, situasinya apa aja? Isu yang kita perlu perhatikan dan bisa menyebabkan market terjadi crash. Oke, kita langsung start aja masuk ke artikel yang pertama. Jadi crack atau istilahnya kayak patahan itu mulai terlihat pada financial system terhadap Bank of England, Credit Suisse, dan Deutsche Bank. Ya, salah satu yang problem itu yang paling besar saat ini adalah Credit Suisse, karena setelah kita lihat stoknya Credit Suisse hari ini itu turun ya, tadi lebih tepatnya ya, itu turun sekitar 8,25%. Dalam 5 hari terakhir sudah turun 10% dan dalam 1 bulan terakhir sudah turun 27%. Kalau misalnya dirata-ratakan 1 tahun sudah turun 60%. This is really problem sebetulnya untuk Credit Suisse. Dan rupanya kalau misalkan saya cek, ini kan sebenarnya menjadi ancaman ya. Ada beberapa news yang istilahnya mengatakan ya, atau rumor yang mengatakan Credit Suisse itu bisa default atau collapse. Dan gak cuman itu, tapi ada Bank of England dan juga ada Deutsche Bank. Sebenarnya kalau dilihat kayak Bank of England sendiri itu bisa dibilang lumayan kompleks situasinya karena berhubungan dengan pengelolaan dana pensiun. Kemudian juga kalau Credit Suisse, di sini Credit Suisse sebenarnya kalau saya lihat ya, ini problemnya adalah Credit Suisse ternyata itu lumayan banyak skandal juga, banyak problem juga. Jadi bisa dibilang ini bank yang lumayan beresiko lah ya. Climate controversy, kemudian ada Mozambique secret loans skandal ya kan, ada pinjaman rahasia ya. Terus ada Archegos Capital. Ini Archegos Capital ini sebenarnya salah satu yang lumayan parah karena katanya Credit Suisse itu rugi hampir 4,7 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Archegos Capital ya. Jadi ini ada hubungannya dengan transaksi kayak mana ya, saya lihat ya, Prime Brokerage Services dan lain-lain. Terus yang terbaru adalah drug money laundering scandal dan seterusnya ya. Ada banyak banget sebenarnya ini problem terhadap Credit Suisse. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat, kenapa ini menjadi concern bagi the Federal Reserve atau Bank Sentral US? Karena sebenarnya pada tahun 2008 ketika Lehman Brothers collapse itu ada sekitar 600 miliar dolar in asset yang dikelola. 600 miliar dolar Amerika Serikat. 600. Sementara Credit Suisse terakhir saya ngecek itu ada sekitar 1,7 billion ya. 1,7 billion compare dengan 600 billion ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya jaraknya ya. Sebentar, let me check again. Oh, 1, triliun guys. I'm sorry, salah highlight. Yang saya highlight malah net income-nya ya. Jadi total aset under management-nya atau disingkat AUM itu ada sekitar 1,6 triliun Swiss franc pada tahun 2021. Nah, berapa sih perbedaan nilainya ya? 1 Swiss franc itu sama dengan 1,01 US dollar. Jadi bisa kita katakan itu lebih kurangnya ada 1.600 miliar dolar Amerika Serikat yang saat ini dikelola oleh Credit Suisse. Dan itu update data per 2021. Per 2022 itu saya belum tahu ada berapa. Ya, tapi faktanya adalah banyak dan hampir 3 kali lipat dari Lehman Brothers pada saat collapse di tahun 2018. Nah, dengan situasi saat ini dipercaya rumor ya berkata bahwa perbankan-perbankan major ini tuh sedang mengalami problem, dan problemnya ini bisa menyebabkan bank sistem itu collapse. Dan kalau sampai itu yang terjadi,
maka kita bisa bilang ini adalah krisis yang bahkan lebih parah dari tahun 2008. Bahkan ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa krisis saat ini itu bisa jauh lebih parah dari 2008. Seperti apa saja fakta-faktanya? Jadi di sini ada satu artikel di mana raging market sell off in 5 charts sekitar 36 triliun dolar dan masih berlanjut ya. Jadi S&P 500 itu mencatatkan kerugian pada kuartal 3 dengan lebih kurang sekitar 36 triliun dolar karena the Fed meningkatkan suku bunga ya. The Fed hikes itu mempengaruhi. Jadi setelah kita cek datanya, rupanya ini adalah kerugian terparah ya. Bahkan lebih parah dari tahun 2008. Jadi stock market waktu itu rugi tahun 2008 berkisar di angka 24 triliun dolar Amerika Serikat. Dan saat ini di kuartal 3 mencatatkan kerugian dengan lebih kurang 36 triliun dolar Amerika Serikat. Yang manakala artinya seperti yang tadi kita sudah mention bahwa crash kali ini itu bahkan lebih parah dari 2008. Memang sih kalau kita lihat perbandingan antara uang yang dicetak sama US pada tahun 2020 kemarin itu memang drastis meningkatnya, which is sebenarnya mungkin 36 triliun dolar ini kalau di-compare dengan tahun 2008 ya nggak separah-parah yang gimana, tapi tetap aja ini menjadi concern karena secara nominal tetap lebih besar nilainya ya. Kemudian satu yang menjadi concern kita juga adalah kali ini itu nggak akan gampang teman-teman. Maksudnya nggak akan gampang untuk the Federal Reserve bisa memperbaiki situasi. Ya, kenapa? Karena pada saat financial crisis tahun 2008 ketika Lehman Brothers collapse, yang terjadi adalah the Fed itu membail out salah satu perusahaan di US, yaitu AIG. Jadi AIG ini adalah American International Group Inc. ya, dikenal dengan istilah singkatan AIG. Pada kala itu dia di bail out sama the Federal Reserve dengan pinjaman dana sekitar 22,7 billion dollar ya, the amount the US government eventually made in interest payment for its AIG bailout. Dengan total itu coba kita cek di sini, the Federal Reserve issued the initial loan to AIG in exchange for 75% atau 80% lah kita singkat company's equity. Jadi bisa dibilang AIG saat ini tuh miliknya the Fed 80% soalnya. The original amount was listed at $85 billion and was to be repaid with interest. Nah setelah itu ya bisa dibilang ini kan yang bisa ngebantu atau nge-bail out si AIG ini kan karena the Fed bisa dibilang mengeluarkan sejumlah dana. Dan ada kontroversinya, tadi saya baca ya di sini teman-teman ya. AIG bailout did not come without controversy kan. Some question whether it was appropriate for the government to use taxpayer money to purchase a struggling insurance company. Karena pada kala itu AIG itu dipercaya bisa mengganggu kestabilitasan kondisi perekonomian secara global. Walaupun in the end ya Lehman Brothers waktu fail atau bangkrut juga akhirnya berpengaruh terhadap krisis secara ekonomi dan global, dan otomatis ya menyebabkan balance sheet-nya the Fed itu naik ya. Jadi kita bisa bilang kita bisa bilang saat ini situasinya itu mungkin nggak akan segampang ketika mereka mengatasi krisis ekonomi dengan melakukan cetak uang ya. Pada saat financial crisis 2008 the Fed nurunin suku bunga sampai mendekati 0%. Artinya ini adalah proses quantitative easing secara sederhana karena dia bisa dibilang membeli bonds atau surat utang yang beredar di institutional dengan suku bunga yang cenderung rendah. Jadi kayak istilahnya nih, gue beli surat utang lu utang sama gue, tapi gue kasih suku bunga yang rendah 0%. Kemudian pandemi ya, itu menjadi quantitative easing kayaknya atau QE tercepat ya kayaknya bagi US. Dan alhasil sekarang dengan kondisi dampak ya, kita bisa bilang kayak implikasi atau dampak lah pada saat dia cetak uang itu sekarang adalah inflasi yang terlalu parah. Dan inflasi yang parah saat ini diiringi juga dengan situasi krisis yang semakin parah karena the Fed mau nggak mau harus naikin suku bunga, dan by the time the Fed naikin suku bunga, problemnya itu adalah di perbankan. Salah satu yang terkena itu adalah Switzerland atau Swiss Bank karena dia sekitar 294 ini kayaknya in billions of US dollar. Jadi ada 291 billion dollar
itu istilahnya apa ya, minjem duit dari si US. Kemudian ada UK sekitar 634 billion dollar ya. Jadi ini adalah beberapa bank yang sebetulnya dimension lebih kurangnya itu berpengaruh memang terhadap kenaikannya suku bunganya si US sendiri. Jadi kita bisa bilang sudah terkena inflasi negaranya, sekarang nilai mata uangnya pun itu rendah, bisa dibilang tertekan akibat menguatnya US dollar. Jadi memang kenaikan kenaikan suku bunga US dollar itu bakal berpengaruh banget sama kestabilitasan ekonomi, terutama buat central bankers atau perbankan ya, dari perbankan. Dan tentu saja dengan kondisi saat ini US nggak mungkin cetak duit lagi, karena kalau mereka cetak duit itu sama aja membuat inflasi akan semakin parah ya. Dan perlu diingat, The Fed sendiri udah ngomong, Jerome Powell udah ngomong bahwa mereka akan konsisten mencoba untuk menurunkan nilai inflasi atau angka inflasi menjadi 2%. Jadi kalau misalnya kenaikan suku bunga lagi, apa problemnya ya? Nah, mungkin di situasi inilah yang menyebabkan The Fed ya mau nggak mau harus mengadakan meeting. Jadi hari ini itu tanggal 3 Oktober ada closed board meeting. Jadi ini kayak meeting tertutup yang nggak bisa diakses sama kita juga. Kita nggak bisa lihat mereka ngomongin apa. Tapi yang pasti di sini adalah mereview and determination by the board of governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks. Jadi kita ngomongin lagi nih soal rate itu kayak maybe suku bunga ya yang akan didiskon, yang di-charge oleh The Fed sendiri. Dan tentu saja ini harusnya pengaruhnya itu adalah terhadap perbankan-perbankan ini ya, dimana salah satunya adalah Credit Suisse. Saya rasa kalau misalkan The Fed ya gak membantu solving the problem yang ada pada Credit Suisse saat ini, itu juga bisa berdampak bahkan lebih parah lagi, karena sekali lagi aset yang dikelola oleh Credit Suisse tercatat di 2021 itu aja udah hampir 3 kali lipat dari aset Lehman Brothers pada saat dia collapse tahun 2008, which is ini bakal menjadi biggest crash mungkin dalam sejarah ya. Kita nggak tahu apakah akan mengulang kejadian The Great Depression pada tahun 1938 atau this time mungkin bisa lebih better diatasi oleh mereka ya, istilahnya elit-elit global atau elit-elit politik. Dan another record yang dicetak oleh S&P 500 adalah first time dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah 1938, kuartal 3 2022 ya membuat rekor baru karena S&P 500 itu close dengan minus 4,3%, dan ini sejak 1938 ya, which is bisa dikatakan cukup parah. Oke, cukup parah. Dengan kondisi minusnya 36 triliun dolar ini, otomatis kita udah berbicara nih, udah banyak banget ya pihak-pihak yang dirugikan akibat kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Dan tentu saja dengan situasi ini, gimana implikasinya terhadap market cryptocurrency? Secara sederhana, kita udah pernah bahas, bahkan beberapa kali kita bahas di fundamental update, dan selalu saya remind ke teman-teman bahwa kondisi saat ini krisis, kemudian alangkah lebih baiknya kita juga save banyak uang ya, dalam artian jangan terlalu membagi uang kita di investment instrumen yang cukup beresiko, seperti salah satunya ya crypto market ini. Kalau misalnya teman-teman mungkin sudah melakukan money management, sudah dihitung, sudah diperkirakan bahwa oke, kalian mau invest seberapa di crypto aset dan lain sebagainya, at least harus ada perhitungan yang tidak mengganggu kestabilitasan ekonomi kita. Karena once krisis ini benar-benar benar-benar blown up ya, benar-benar terjadi parah krisisnya, dan bisa lebih parah dari tahun 2008 ya, saya nggak tahu apakah Indonesia nantinya akan terkena dampak. Tapi yang pasti secara global, kalau kita berbicara untuk aset-aset yang diinvestasikan, which is Bitcoin, kemudian stock market dan lain sebagainya, itu sudah pasti akan terkena dampaknya. Karena dengan berkurangnya demand, otomatis harga akan cenderung turun. Ya, balik lagi ke faktor ekonomi dasar, yaitu harga sama dengan demand ya. Dalam artinya bukan sama dengan demand. Semakin tinggi demand, maka harga akan semakin naik. Logiknya kan seperti itu. Dan kalau misalkan untuk Bitcoin sendiri, dengan situasi yang tadi terjadi, tentu saja kita harus expect, atau bisa dibilang kita harus lebih ke arah antisipasi ada potensi untuk Bitcoin itu bisa turun bahkan lebih rendah dari harga saat ini ya. Tapi
sekali lagi ini kan weekly update anyway ya. Ini kalau secara fundamental ke depannya kita udah ada gambaran. Tapi kalau secara weekly update, which is minggu ini, minggu depan, atau at least sebulan pertama deh, sebulan ini aja deh, di bulan Oktober. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah Bitcoin akan cenderung ada relief rally? Sekali lagi kita katakan kalau relief rally pun bukan berarti Bitcoin itu benar-benar langsung naik ke 30.000 ya. Istilahnya dia bisa naik sampai 20.000 udah bagus ya, udah bagus. Toh dalam beberapa pekan terakhir kalian bisa lihat ya, ini range Bitcoin semakin menyempit dengan sebuah triangle pattern yang terbentuk. Bahkan untuk formasi di time frame daily sendiri kita lihat di sini ada descending triangle. Dan let's say Bitcoin berhasil break pun dari range price tersebut, naiknya pun tetap memiliki potensi untuk kita create yang namanya lower high. Artinya kayak semacam relief rally dengan tujuan untuk para whales atau big fund mungkin untuk exit lagi dari Bitcoin. Karena menilai situasi saat ini tentu saja harusnya akan banyak orang yang lebih prefer untuk pegang cash. Karena mereka akan mempersiapkan untuk buyback dengan harga yang possible, atau bahkan saya bisa bilang sangat possible lebih murah dari saat ini. Apakah untuk Bitcoin bisa sampai 15.000 atau bahkan 13.000? Kita belum tahu. Tapi yang pasti kita harus antisipasi. Sehingga kalaupun teman-teman memutuskan untuk start investment, pikirkan jangka panjang, pikirkan 4-5 tahun, dan pastikan dana yang digunakan adalah bukan dana yang akan dipakai untuk kebutuhan kehidupan kita ya. Karena fakta yang menarik adalah, ini menurut pandangan saya juga ya, kita bisa bilang situasi saat ini untuk Bitcoin itu benar-benar menjadi satu faktor penentu. Apakah Bitcoin itu benar-benar akan menjadi aset yang bisa dibilang menjadi reserve asset atau bahkan reserve currency, menjadi pilihan bagi kita. Karena kita tahu nih, perbankan, sistem perbankan, financial system itu udah parah banget, udah bobrok banget, dan kelihatannya kalau cycle ini terus berulang ke depannya, kita akan butuh sesuatu yang lebih baik daripada financial system saat ini. Dan apakah Bitcoin itu bisa menjadi opsinya? Karena di sini Messari mengeluarkan report ya, investor itu mulai jual euro dan pound sterling. Mendengar situasi yang tadi kita sudah bahas juga, di mana euro dan pound sterling saat ini itu secara nilai mata uang kan lagi turun terhadap dolar, dan kebanyakan investor mungkin sekarang itu menukarkan mata uang mereka untuk beli Bitcoin karena secara angka transaksi volume harian Bitcoin itu meningkat cukup drastis per September kemarin. Seperti yang kita sudah sempat bahas ya, di mana Bitcoin di time frame daily, kalau kita lihat di Coinbase itu rata-rata volume meningkat, kemudian untuk Binance sendiri pun rata-rata volume hariannya meningkat. Makanya menjadi concern juga bagi kita dalam video YouTube beberapa terakhir yang saya upload untuk Bitcoin, bahwa ada potensi saat ini kita sedang berada di situasi akumulasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Oke, jadi itu adalah menjadi concern paling penting. Untuk weekly update kali ini, kita lihat close candle di weekly sebenarnya nggak begitu baik karena ada tail candle yang begitu panjang ke bagian atas, mengindikasikan bahwa ada selling pressure yang kembali masuk. Dan tentu saja concern kita sekali lagi kembali ke Dow Jones, S&P 500, dan juga Nasdaq, di mana situasi kita bisa jadi cenderung negatif mengingat stock market yang mencatatkan kerugian dalam kuartal 3 terakhir itu bisa menyebabkan sentimen cenderung negatif untuk kedepannya. Jadi kita perlu waspada dulu, perhatikan level $19.000 untuk time frame weekly. Kita tidak boleh close di bawah level tersebut. Maksudnya ya sekarang sih udah di bawah level itu ya. At least untuk Bitcoin jangan sampai kita bisa break dari $17.500, karena bila itu yang terjadi artinya kita akan berpotensi ngelihat Bitcoin lebih rendah lagi dan possible sampai ke level 13.000 seperti yang tadi kita mention, or maybe $15.000. Alright, so itu mungkin untuk update saya kali ini. Informasi yang saya sampaikan kali ini lebih banyak seputar fundamentalnya dibanding dengan pembahasan seputar Bitcoinnya. Tapi saya harap tentu saja informasi itu bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman melakukan research, dan mungkin buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, don't forget to type 1%, karena saya cukup yakin cuma orang-orang tertentu aja yang bisa nonton video ini sampai selesai. Ini 18 menit, panjang banget pembahasannya, dan ya banyak informasi yang bisa didapat. Jadi kalau misalnya kalian golongan itu, ya saya tentu saja sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah watch until the end, karena kalian membuktikan juga ya bahwa kalian tuh menjadi ingin lebih baik lagi untuk progress development trading dan apapun yang istilahnya
sedang kalian lakukan di financial market ini. So I think that's it everyone. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day. Cheers guys. Bye bye.